Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini semua? Waalaikumsalam. Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin dari ketua kelas bisa menyiapkan untuk berdoa. Okta, yuk. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke. Anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran, ya, saya kalian untuk mengisi link presensi, ya. Link presensi sudah ada di Microsoft Teams, ya. Itu silakan diisi. Saya lihat di sini juga di partisipan itu sudah hadir semua, sekitar 24. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang remote server, instalasi dan konfigurasi Telnet ya. Oke, sebelumnya sama tanya dulu. Ada yang tahu apa itu remote server? Yuk. Saya tidak tahu, Pak. Ellen nggak tahu? Saya belum tahu, Pak. Saya tidak tahu. Oh, ya udah. Oke, mungkin David Todi. Saya juga tidak tahu, Pak. Apa itu remote server? Saya tahu itu hanya remote. Remote. Kalau menurut kamu apa? Menurut saya, remote itu adalah alat yang digunakan untuk mengontrol media elektronik secara jarak jauh. Kayak remote TV itu loh, Pak. Oke. Ya, bagus. Jadi, ya, apa yang kita bahas hari ini itu kurang lebih intinya hampir sama dengan yang disebutkan oleh David Odi tadi ya, anak-anak. Jadi kita akan membahas hari ini tentang remote server ya. Nah, kalau remote TV itu adalah ya alat yang digunakan untuk mengontrol televisi. Kalau di sini nanti remote server itu digunakan untuk mengontrol ya, server terutama komputer dalam jarak jauh seperti itu. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya ya, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini diharapkan nanti ya peserta didik mampu untuk membuka instalasi dan konfigurasi Telnet di Linux Debian dengan benar ya. Yang kedua yaitu kalian nanti harus bisa membuat laporan instalasi dan konfigurasi Telnet di Linux Debian dengan baik dan benar. Nah, terutama untuk yang poin 2, sebelum kalian membuat laporan otomatis kalian harus melakukan praktikum terlebih dahulu. Itu ya. Saya ada sebuah kasus nih. Nah, di sini ibaratnya adalah Pak Budi. Ya, Pak Budi itu bekerja di sebuah kantor sebagai administrator jaringan. Karena musim pandemi, ya, karena musim pandemi seperti ini, akhirnya Pak Budi harus bekerja dari rumah. Pak Budi mempunyai komputer rumah seperti ini, ya, yang biasa digunakan di rumahnya. Sedangkan yang ada di kantor, ya, yang biasa digunakan untuk komputer server, itu seperti yang ditunjukkan pada gambar berikutnya ya. Semuanya itu dari rumah maupun komputer server terhubung oleh jaringan internet. Nah, karena Pak Budi itu bekerja di rumah, kira-kira ya pertanyaannya aplikasi apa yang harus digunakan agar dapat mengontrol komputer dari rumah? Kira-kira apa ya? Kira-kira ada yang tahu? Apa aplikasinya, Pak? Ya, ya betul. Oke. Kita lanjut. Apa itu Telnet? Ya. Telnet itu Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, apa? Pak, apa hubungannya Telnet ini dengan remote server? Oh ya. Oke, pertanyaan itu akan saya jawab di sini ya. Jadi Telnet itu adalah protokol aplikasi yang digunakan di internet atau jaringan area lokal untuk menyediakan fasilitas komunikasi berorientasi teks interaktif dua arah yang menggunakan koneksi terminal virtual. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, jadi Telnet di sini adalah salah satu aplikasinya, Mas, ya. Jadi salah satu aplikasi dari remote server yang digunakan nanti. Seperti itu. Nah, untuk konfigurasi Telnet, mungkin kita bisa langsung saja ya ke praktikumnya. Kan kembali lagi ya, saya jelaskan. Nanti kita akan praktek di Debian 8 di virtual. Pastikan nanti kalian sudah terinstall di sini. Lalu pastikan di networknya.
nanti sudah ada pilihan yaitu virtual box host only Ethernet adapter untuk sambungan koneksi kliennya nanti ya. Kalau sudah kita start. Kita jalankan Linux Debian-nya. Ini silakan nanti ya lakukan instalasi Telnet. Ya, aplikasi Telnet. Kalau di Linux Debian namanya aplikasinya adalah Telnet ID. Kita masukkan apt-get ya. Install Telnet ID. Seperti ini. Kita enter. Nah, proses. Nah, kalau menunjukkan seperti ini berarti sudah berhasil kalian menginstal. Nah, selanjutnya kita uji coba menggunakan putih. Apakah sudah bisa connect? Ingat, di sini ada koneksi tipenya. Jangan pilih saja ya. Kita kan aplikasinya Telnet, berarti pilih Telnet. Kita open. Nah, seperti ini berarti sudah berhasil kalian masuk. Paham dari sini anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, kita lanjut ke MS Teams ya. Di sini sudah saya buatkan mulai kelompok 1 sampai kelompok 6. Ya. Nanti setiap kelompoknya itu terdiri dari 4 kelompok. Silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing, lalu silakan diskusikan ya yang ada di sini. Ya, saya pantau dari sini. Silakan dikerjakan. Ahmad Fikri Saifuddin, kelompok 1, Okta, yang lain. Oke. Nanti setelah diskusi ya silakan masuk general ya. Nanti di general itu ada LKPD. Nah, ini. Silakan kalian download. Tampilannya seperti ini. Lalu ada tugas quiz online nanti silakan dikerjakan. Setelah itu nanti ada praktek yang harus kalian lakukan. Ya, untuk poin 7 perhatikan. Nanti ubahlah port 23 menjadi port 100. Ini adalah tugas studi kasus kalian. Ya. Silakan diubah. Ya, selain itu, untuk mendapatkan IP address-nya ya, karena modulnya kemarin sudah dibagikan di awal, pastinya sudah punya ya. Silakan nanti kalian buka karena LKPD ini berkaitan dengan modul. Contohnya modulnya kan kemarin saya bagikan seperti ini. Ya, IP-nya sudah ada di sini. Pastikan IP-nya kalian menggunakan yang ini. Lalu buatlah laporan hasilnya konfigurasi remote servernya ya secara individu. Nanti silakan dikumpulkan. Matematika penulisannya nanti harus seperti ini. Ya, ada laporan, ada nama, kelas, nomor presensi ya ditulis di Word. Ya, jadi tugas pertemuan ke-11 laporan praktikum silakan dikumpulkan di sini. Lalu tugas pertemuan ke-11 kuis berarti dikumpulkan di sini. Untuk praktikumnya silakan dikerjakan mandiri di rumah ya. Silakan tanya ke saya BWA. Kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Oke. Berdasarkan ya apa yang sudah saya jelaskan ya, berdasarkan apa yang sudah jelaskan materi hari ini ya. Ayo disimpulkan ya. Kira-kira apa yang kalian pelajari hari ini? Ahmad Fikri, ya kesimpulan yang kamu dapatkan apa hari ini? Materi hari ini? Saya menyimpulkan dalam penggunaan Telnet kita juga harus berhati-hati karena walaupun kita diberi kemudahan dalam mengontrol dari jarak jauh, tetapi Telnet mempunyai kelemahan yaitu salah satunya pencurian password. Telnet belum menerapkan enkripsi pada sistemnya. Oke. Sip, bagus. Jadi saya akan menguatkan dari kesimpulan dari ini yaitu remote server itu digunakan untuk mengontrol komputer dari jarak jauh ya. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah Telnet. Tetapi Telnet juga mempunyai kekurangan. Ya, kekurangannya apa? Yaitu belum adanya enkripsi data. Ya, paham ya? Jelas, Pak. Untuk pertemuan selanjutnya ya, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai instalasi dan konfigurasi SSH. Ya, jangan lupa selain tugas praktik dan kuis nanti juga ada soal evaluasi. Ya, yang harus kalian kerjakan juga. Nah ini. Oke. Mungkin
Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, Okta silakan untuk menyiapkan memimpin berdoa teman-temannya ya. Silakan. Akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya atas kehadirannya hari ini. Ingat selalu jaga kesehatan. Walaupun pandemi seperti ini, jangan lupa ingat selalu semangat dalam belajar. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.